kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan kita awali rasa syukur kita dengan ucapan bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini ada dalam akal kita, adalah dalam pikiran kita. Kemudian kita usahakan jasad kita ini mengikuti apa yang menjadi tanda orang-orang yang bersyukur, sehingga sedikit demi sedikit asbab dari rasa syukur, akibat dari perbuatan orang-orang yang bersyukur ini, maka hati kita sedikit demi sedikit akan sempurna, iman kita akan menjadi sempurna. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin telah kita bahas walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasabna anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ketika ketetapan waqa'ah alaihim atas mereka, rijz, siksa atas mereka ini telah datang. Qalu, maka mereka berkata, wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu bima ahida indak, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada engkau. Lain kasafta, apabila engkau mampu menyingkap atas kami siksa ini, lanu minanna laka, sungguh kami akan beriman atau percaya kepadamu, walanursilanna ma'aka bani Israil, dan akan kami utus bersamamu atau kami berikan Bani Israel ini bersamamu. Kita lanjutkan ayat yang berikut. Falamma kasabna anhumur rijza ila ajalin hum balihuhu idahum yang kusun. Falamma kasabna, maka ketika kami singkapkan anhum atas mereka rijza, siksa tadi ini, ila ajalin, sampai batasnya hum balihuhu, kepada mereka balihuhu, balih niku telah sampai, idahum yang kusun, tiba-tiba mereka itu napa yang kusun, nakasa niku mengingkari dengan perbuatan. Mereka mengingkari. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita merenung sebagaimana apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ayat yang ke-134. Walamma waqa'a alaihim rijzu, ketika ketetapan itu datang kepada mereka, maksudnya siksa itu datang kepada mereka. Napa mau nek siksai? Napa siksai? Taufan, kemudian Jarod niku belalang, kemudian wal kumal iku kutu,
kemudian wadhofadi niku kata, kemudian wadama dan darah. Telah kita bahas itu bahwa yang dikatakan siksa dengan ujian itu berbeda. Jadi siksanya Allah Subhanahu wa taala itu didatangkan karena fastakbaru, karena karena manusia merasa besar. Orang yang merasa besar akan disiksa. Orang yang merasa besar akan disiksa. Kemudian ketika mereka ini tidak sadar, kemudian tidak berusaha mencari tahu kenapa mereka ini disiksa, sehingga mereka ini nggak tahu, nggak ada ilmunya. Maka ketika mereka disingkapkan dari siksa tadi ini, maka mereka menganggap bahwa usaha mereka telah berhasil. Meskipun itu atas pertolongan dari Allah. Asbab doa dari Nabi Musa. Bahkan ketika mereka ini meminta kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk supaya menyingkapkan, menghilangkan siksa tadi ini, meskipun dia ini minta tolong kepada Nabi Musa dengan janji, maka mereka itu pasti akan nakasa. Nakasa itu napa jenenge? Jadi mengingkari. Padahal ketika kita ini nakasa, dalam Quran surat napa? Sapa wonge sing waman aufa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajron azima. Barang siapa aufa yang memenuhi, waman aufa bima ahada alaihullah, terhadap janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ajron azima, pahala yang sangat besar. Tapi ketika mereka faman nakasa, maka barang siapa yang mengingkari, fa innama yang kusu ala nafsi, maka pengingkaran tadi ini akan dikembalikan lagi kepada mereka. Jadi yang dikatakan kebaikan itu pasti akan berjalan menuju ke langit, dan ketika tidak ada kebaikan maka tidak akan ada perjalanan ke langit. Pasti akan kembali lagi kepada sifat tadi itu. Maka napa jenenge? Niat untuk menjadi baik itu penting. Niat menjadi baik itu sangat penting. Maka ketika kita ini berniat baik, monggo ini dicatat niki. Monggo dicatat, ketika kita ini berniat baik, maka niat baik ini sungguh-sungguh itu datangnya dari langit. Maka usahakan setiap diri kita ini mempunyai niat baik. Lek gak duwe niat baik nggak mungkin bisa beramal baik. Jadi diniati. Makanya lek ono kegiatan, ketika kita ini kegiatan, itu kegiatan iku ya apa, kegiatan iki. Ternyata kita nggak tahu ilmunya, maka kita berusaha menjauh. Lek garo ilmune kita berusaha menjauh. Kenapa? Khawatir kita terjebak dalam niat buruknya orang.
Jadi segala sesuatu ini nama ya malu bin niat. Amal segala amal, yakmal, segala tindakan itu tergantung dari amal. Segala tindakan itu tergantung dari niat. Dan sedikit sekecil-kecil niat tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala kan wujudkan. Sekecil-kecil niat. Maka lek awake dhewe niku ngerti masalah napa? Dalam kitab Imam Ghazali bagaimana napa jenenge rahasia ketajaman mata hati. Nah, rahasia ketajaman mata hati. Bagaimana Imam Ghazali merinci ketika manusia itu mempunyai niat, maka sesungguhnya niat kebaikan ini, niat baik tadi ini tanamkan langsung dalam hati. Apabila kita itu mau menanamkan niat tadi dalam hati, nah, makanya ono sing diarani nafsu niku nafsu amara, kemudian nafsu lawama. Nafsu lawama itu nafsu sing tarik menarik. Maksudnya tarik menarik itu sing nomor 1, sing narik niku malah malaikat. Lah sing kedua sing narik niku setan. Ya, tarik menarik di antara diri kita ini senantiasa ada. Dan itu berpengaruh langsung dengan niat. Ketika kita ini mempunyai kekuatan, mempunyai niat sing kuat, segala sesuatu ini akan menjadi lemah. Bahkan setan pun, iblis pun akan menjadi lemah. Lek menungso niku kalah mbek napa? Niate kurang kuat, kemudian napa pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, pengaruh niki niku, ini sudah sedemikian kuat, akhirnya kini gak duwe kekuatan. Kenapa? Lek sampean gak kuat, Mas, pasti sampean jadi lemah. Ketika sampean kuat, kekuatan apapun tidak akan mampu mengalahkan sampean. Maka pentingin niat baik untuk menjadikan diri kita ini supaya perjalanan menuju ke langit. Ojo sampai awake dhewe niku kesasar, kejerat dengan niat-niat untuk dunia niku. Maka falamma kasabna anhumur rizza ila ajalin hum balihuhu idahum yang kusu. Ketika mereka ini disingkapkan, kami singkapkan atas mereka siksa itu ila ajalin, atas ajal niku ketetapan niku wau. Hum balihuhu, telah sampai kepada mereka. Idahum yang kusun, tiba-tiba mereka itu mengingkari. Kenapa mereka mengingkari? Mereka minta pertolongan, memohon pertolongan tadi ini, dasarnya itu bukan dasar iman, bukan dasar keinginan untuk menjadi baik. Sehingga setiap kata yang mengandung kebaikan, yang didasari dengan tidak ada niat kebaikan, maka mereka ini bullshit. Bullshit ini kenapa? Omong kosong. Makanya orang yang beriman itu, mereka ini bertindak atas nama hati. Kebaikan apapun kalau dengan nama hati, atas nama hati, niku tidak ada tendensi. Gak duwe arep-arep ngene ngono enggak. Tapi semua dengan dasar
lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak ada niat baik dari awal, maka segala sesuatu itu pasti mempunyai tendensi ono karep liya. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-135. Hum balihuhu idahum yang kutun. Tiba-tiba mereka pasti akan mengingkari niku. Diperkuat lagi ayat yang ke-136. Fantakomna. Napa fantakomna niku? Nakoma niku pengingkaran dengan perbuatan. Nakoma niku pengingkaran dengan perbuatan. Fantakomna. Ketika mereka ini mengingkari dengan minhum, di antara mereka itu mengingkari, fa'akhroknahum, maka kami tenggelamkan mereka fil yammi, ke dalam lautan, bi'annahum, karena mereka itu kazzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin. Dan sesungguhnya mereka ini anha, atas mereka, ghafilin, senantiasa lalai. Apa kok lalai? Dia gak duwe niat api. Maka kalau kita ini mengacu kepada nopo? Mengacu kepada budaya, kemudian akhlak, perilaku. Kadang-kadang menungso niku kan dijebak dengan kata-kata, oh orang muslim, orang mukmin itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau kita ini nggak tahu maksudnya dari akhlak, seakan-akan akhlak itu kudu berbuat baik, sing terlihat baik di atas akali menungso. Padahal akhlak niku adalah asal kata dari kholako. Akhlak itu kholako. Kholako niku adalah pencipta. Akhlak itu berusaha menjadikan makhluk itu ingat kepada kholik. Berusaha menjadikan makhluk, orang yang dicipta tadi itu ingat kepada kholik, yaitu akhlak. Lek gak ngerti masalah itu, seakan-akan segala sesuatu itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah mengingatkan manusia kepada penciptanya. Sampan itu makhluk itu adalah orang yang diciptakan. Diingatkan kepada kholik. Nah, itu jenenge akhlak. Ya, kalau paham tentang ini, kalau nggak paham seakan-akan nopo jenenge budaya kayak gini. Ternyata dari situ orang memonopoli kebodohan manusia. Seakan-akan nggak ingin, wah itu banyak jebakan-jebakan dari perangkap-perangkap yang tidak kita ketahui. Maka falamma kasabna anhumur rizza ila ajalin hum balihuhu idahum yang kutun. Maka ketika kami singkapkan atas mereka siksa itu sampai batas kepada mereka, maka tiba-tiba mereka mengingkari. Maka ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ini bisa mengingkari. Niki ketika kita ini nggak kenal diri kita sendiri, nggak kenal dengan lingkungan, nggak kenal dengan ilmu, maka kita harus berusaha kumpul dengan orang-orang yang berilmu supaya kita ini mengenal,
oh ternyata niat baik seseorang akan menjadikan kebaikan bagi kita semua. Nah, niat buruknya seseorang akan memenjarakan diri kita pada perangkap mereka. Lah niku. Insyaallah nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadikan diri kita paham pentingnya bersahabat dengan orang yang baik. Insyaallah barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.